Perkenalkan, nama saya Richard William Martin, kelas R7D dari kelompok 7. Di mata kuliah menulis ilmiah yang diampu oleh dosen Irwan Siagian MPD, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Di kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering mendengar orang menyebutkan atau mengucapkannya, bahkan membaca di surat kabar, di majalah hiburan, di internet, dan di buku-buku. Perkataan paragraf atau alinea yang selalu kita temukan. Tidak hanya yang tertulis, tetapi juga diucapkan dalam berbagai pertemuan, seperti tatap muka di kelas, rapat, diskusi, seminar, dan lokakarya. Misalnya, seorang guru di depan kelas mengucapkan, "Anak-anak, coba perhatikan paragraf pertama cerita berikut." Namun setelah mendengar atau membaca perkataan paragraf itu, lalu apakah Anda sudah memahami atau mengerti akan arti dan fungsi paragraf? Nah, maka dari itu saya di sini akan berusaha untuk menjelaskannya secara umum dan menurut KBBI serta pendapat para ahli. Paragraf secara umum. Paragraf secara umum merupakan bagian dari suatu bab pada sebuah karangan bebas atau karya ilmiah. Paragraf juga sering disebut sebagai alinea. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf yaitu bagian dari suatu bab pada suatu karangan yang di dalamnya mengandung gagasan utama dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Di dalam paragraf terdapat beberapa kalimat atau lebih dan pemakaiannya dilakukan secara tertulis. Berikut pengertian paragraf menurut beberapa ahli. Menurut Ahaidah dan kawan-kawan, tahun 1988, paragraf merupakan inti penuangan ide atau gagasan dalam sebuah karangan. Di dalam paragraf terkandung satu unit ide pokok atau gagasan yang didukung oleh seluruh kalimat dalam karangan di suatu paragraf. Kalimat tersebut baik berupa dari kalimat pengenal, kalimat penjelas, maupun kalimat penutup. Jadi, Ahaidah dan kawan-kawan mencoba melakukan pendekatan untuk menafsirkan paragraf itu sebagai inti dari penuangan ide dan lebih kepada sistematika penulisannya, seperti dimulai dari kalimat pengenal, kalimat penjelas, dan maupun kalimat penutup. Ramlan, 2010. Paragraf merupakan bagian dari suatu kalimat yang tersusun atas sejumlah pilihan kata yang membentuk kalimat. Kalimat tersebut tersusun rapi dan mengungkapkan kesatuan informasi berdasarkan acuan ide pokok atau gagasan yang terkandung di dalamnya. Di pendapat Ramlan berikut ini, beliau berusaha menjelaskan bahwa paragraf itu adalah suatu kalimat yang tersusun atas sejumlah pilihan kata yang membentuk kalimat. Nah, jadi beliau itu lebih kepada susunan kata atau ide dan informasi yang terletak di dalam sebuah paragraf yang harus dilihat kepaduannya berdasarkan acuan ide pokok atau gagasan yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, Lamuddin Finoza, 2004. Paragraf atau alinea yaitu bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat unsur penggabungan dari beberapa kalimat yang membentuk suatu kesatuan yang utuh pada suatu karangan. Lamuddin Finoza berpendapat bahwa paragraf itu adalah soal satu kesatuan yang utuh pada suatu karangan. Tentu paragraf awal, paragraf tengah, dan paragraf akhir haruslah menjadi satu kesatuan yang utuh
tanpa kehilangan ide pokoknya. Lalu dari Arifin dan S. Amrantasai 2006. Pengertian paragraf yaitu seperangkat kalimat yang membahas suatu gagasan atau topik utama. Kalimat dalam suatu karangan menunjukkan kesatuan ide atau mempunyai hubungan yang saling berkaitan dalam membentuk gagasan atau topik. Merujuk pada pendapat Lamuddin Finoza, pendapatan Arifin dan S. Amran ini berusaha untuk menyempurnakan pernyataan sebelumnya, yaitu dengan dasar ide yang sama, yaitu tentang suatu karangan menunjukkan kesatuan ide atau mempunyai hubungan yang saling berkaitan dalam membentuk gagasan atau topik. Berikutnya, Maimunah 2011. Paragraf disebut juga dengan alinea. Kata paragraf merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, paragraph, yang merupakan gabungan dari kata para yang berasal dari bahasa Yunani. Kata tersebut memiliki arti sebelum, dan graphein dalam Yunani memiliki arti menggores atau menulis. Sedangkan kata alinea merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti memulai dari garis baru. Paragraf menurut Maimunah diartikan sebagai gabungan beberapa kalimat yang menghasilkan unsur pada karangan panjang harus ada pada suatu paragraf. Baik, di sini Maimunah menunjukkan bahwa paragraf merupakan bahasa serapan dari beberapa bahasa asing seperti bahasa Inggris dan Yunani. Kedua bahasa ini kurang lebih memiliki konteks yang sama dengan bahasa Indonesia yang kita gunakan, yaitu paragraf atau alinea adalah memulai sebuah kalimat atau karangan dengan garis baru, yaitu garis yang lebih menjorok ke depan, ke dalam. Baik, dari beberapa pendapat ahli yang sudah saya katakan sebelumnya, hal-hal yang dapat saya simpulkan adalah sebagai berikut. Paragraf adalah merupakan suatu kumpulan atau suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Atau paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan pikiran utama sebagai pengendaliannya dan juga pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf dapat terdiri dari satu kalimat atau kumpulan kalimat. Akan tetapi, kalimat yang berhubungan antara yang satu dengan yang lain dalam suatu rangkaian yang membentuk suatu kalimat dan dapat disebut juga dengan penuangan ide dari penulis melalui kalimat atau kumpulan kalimat yang satu dengan yang lainnya. Semua kalimat dalam satu paragraf harus memperbincangkan satu masalah yang bertalian erat dengan topik atau masalah yang sedang dibicarakan. Yang perlu Anda ingat adalah paragraf hanya ada dalam ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan tidak pernah mengenal istilah paragraf. Istilah lain dari paragraf adalah alinea. Baik semuanya, demikian penjelasan dari saya mengenai pengertian paragraf secara umum.
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan menurut beberapa ahli. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.